Baik, saya lanjutkan di pertemuan 5 ya, tentang materinya adalah API. Dan di sini penjelasan dari API itu adalah Application Programming Interface, yaitu sebuah interface yang dapat menghubungkan satu aplikasi ya dengan aplikasi lainnya, lintas platform ya. Jadi API berperan sebagai perantara antara aplikasi yang berbeda. Contohnya gini, ini perumpamaannya ya di sini. Kalian pesan makanan dan di suatu restoran ya, tentunya kalian pesan ke pelayannya. Pelayannya memberikan daftar ya, misalkan daftar menu ya, dan kalian memilih ya menu apa saja yang ingin kalian pesan. Setelah itu kalian kasih ke pelayan, lalu pelayan memberikannya ke juru masak ya, atau cookingnya di situ. Dan pelayan itu akan kembali lagi dengan membawa makanan yang kalian pesan. Jadi API di sini diibaratkan sebagai pelayannya yang menerima request dan memberikan respon. Request dan respon. Gambarannya di sini API adalah perantara antara database dengan aplikasi. Jadi API itu ya aplikasi. Aplikasi yang dapat menghubungkan antara aplikasi dengan aplikasi lainnya. Jadi contohnya di iOS ya, Android, terus Windows ya. Ini aplikasi yang berbeda. Ini iOS ya, mobile, lalu Android juga mobile. Windows ini bisa desktop ya, desktop atau aplikasi lain yang dibuat misalkan menggunakan VB.NET ya, atau dan lain-lain lah, banyak ya pemrograman. Lalu ada juga web ya, web yang bisa diakses dari berbagai browser. Dari semua aplikasi ini tidak mungkin ya, mungkin saja tapi agak susah kalau misalkan kita hilangkan dulu API-nya. Jadi langsung aja ke database nih, thread ke database. Ya, misalkan Android ya, Android langsung menghubungkan ke MySQL agak susah ya, walaupun mungkin bisa. Lalu dari VB misalkan langsung ke MySQL ya, ya mungkin bisa ya, tapi kan agak problem ya. Dari iOS ya langsung ke MySQL mungkin agak susah juga. Nah tentunya dengan problem ini akan sangat terbantu dengan adanya API. Jadi API ini apa ya, menghubungkan antara, jadi mewakili database ya, mewakili database yang mungkin database-nya MySQL, di sini nanti akan diubah menjadi format JSON. Tergantung ya, tergantung dari tipe API-nya, ada XML, ada JSON. Ya, jadi dengan format JSON itu bisa menghubungkan ke banyak platform dan rata-rata hampir semua bahasa pemrograman itu mendukung dengan format JSON. Jadi sangat luar biasa sekali ini dengan adanya JSON ya, JavaScript Object Notation ya. Jadi dengan adanya API kita bisa berbagi data dengan aplikasi yang berbeda ya, dan sinkronis. Di sini ada arsitektur API ya. Nah, ini yang akan kita pelajari adalah yang REST ya, Representational State Transfer ya, dengan responnya atau bentuk datanya adalah format JSON. Dan persiapannya tentu kalian harus menginstal Exam ya. Exam PP versi PHP-nya itu harus minimal 7.3 ya. 7.3 ya. Kalau misalkan kalian yang PHP-nya masih 5.6 ya, 7 itu masih belum bisa nanti untuk install Framework Lumen-nya. Nah, ini cara instalasinya, kalian mungkin sudah sangat mahir ya untuk install Exam. Nah, di sini setelah itu, ini saya contohkan Exam punya saya.
Nah, ini exam yang punya saya ini versi examnya V3 ya, compile yang 2019 ya. Ini kita jalankan dulu. Oke, ya. Kita lanjut dulu ya. Lalu selanjutnya ada install Composer ya. Composer itu dependency management tools ya. Ini fungsinya untuk menginstal package ya. Package-package yang library-library yang dibutuhkan. Jadi mode instalasinya tidak di-download lalu diinstal, tapi langsung dengan command ya, perintah. Bisa menggunakan command prompt, bisa menggunakan terminal yang ada di Visual Studio Code ya. Gitu. Ini tinggal kalian download di composer.setup. Kalau di Composer Nah, ini kalian bisa ketik di Google Composer ya, getcomposer.org. Sekarang sudah masuk versi terbaru, versi 2, yang sebelumnya menggantikan versi 1 ya. Nah, kalian tinggal download. Ya, ini tinggal download, nanti dia dapat file exe, lalu install, caranya gampang, tinggal next-next aja. Ya. Kalau sudah, kalian bisa cek di CMD ya. CMD. Command prompt ya. Coba. Command prompt. Nah, di sini kalian bisa ketik Composer. Nah, ini kalau sudah terinstall, dia tampilan seperti ini, Composer ya. Dan di sini menampilkan beberapa command ya, atau perintah-perintah yang biasa dipakai di Composer. Nah, ini kalau sudah seperti ini, berarti komposernya sudah aman ya. Oke. Saya lanjutkan. Lalu setelah install Composer ya, ini kalian harus install Postman. Postman itu fungsinya sebagai REST client ya. Jadi aplikasi yang bisa diterapkan sebagai klien. Ya, ini tinggal kalian cari aja Postman download. Ini saya coba tampilkan Postman-nya saya. Oke, ini Postman, tampilan Postman ya. Ini kalau yang dimodul kan itu baru saat kalian install ya. Ya, ini kalau sudah seperti digunakan seperti ini. Ini saya pakai mode yang light, ada mode dark juga. Dan sekarang sudah masuk di Postman versi 8. Nih ya, kalau kalian download mungkin sudah versi yang 8. Oke. Jadi di sini Postman digunakan untuk pengujian ya. Pengujian API kita sudah berjalan atau belum. Ya, jadi ini tampilan seperti ini. Ini kalau kalian baru buka ini masih kosong ya. Tinggal di new tab aja di sini ya. Oke, saya lanjutkan. Setelah Postman ya sudah terinstall. Nah, di sini saya sedikit jelaskan tentang API spec ya. API spec ini tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada developer ya. Misalkan kalian dalam satu tim, ada yang bagiannya back end, ada yang bagiannya front end ya. Nah, ini penting karena nanti kalau pada saat proses penggabungan data, kodenya digabungkan, itu sudah langsung jadi ya. Oke. Ya, mohon maaf ya, ini lagi ada tukang di belakang rumah. Oke, selanjutnya, jadi dengan adanya API spec ini,
developer akan lebih memahami dulu bagian yang harus dikerjakan ya antara back end dan front end-nya nanti. Contohnya di sini ada registrasi ya. Kita mau bikin API untuk registrasi ya. Endpoint-nya adalah /registrasi. Domainnya ya, /registrasi atau controllernya ini. Ini sudah ditentukan di awal. Jadi nanti baik si developer siapapun akan menggunakan endpoint yang sama. Metodenya post ya, header-nya JSON, body-nya di sini ada format JSON, nama, email, password, tipenya string ya, string semua ya. Lalu responnya di sini ada kode, status dan data. Ini adalah API spec untuk registrasi. Ini sudah ditentukan di awal. Ya. Dan banyak sekali di sini termasuk di API spec yang untuk login, ya, produk, dan lain-lain. Intinya API spec ini adalah menyamaratakan atau membuat kita lebih terarah mau bikin API-nya seperti apa. Ya, ini penting juga, ya. Terutama bagi kalian yang bekerjanya tim. Gitu. Kalau mungkin sendirian, wah ngarang aja udah sendiri juga gitu. Tapi menurut saya sendiri pun harus punya panduannya. Panduan kita mau bikin API-nya seperti apa. Ini ditentukan oleh kalian sendiri ya. Misalkan bodinya saya pengen di API spec yang registrasi misalkan. Saya mau tambahin di sini ada tanggal lahir, ya, tempat lahir dan sebagainya. Ya ditentukan di sini. Ya, kodenya kalau kode biasanya sama ya, karena nanti yang responnya ada di data semuanya. Nah, bodinya biasanya beda. Nah, ini kan ada nama, email, password ya. Ini masih sederhana. Ya, kalau realnya misalnya daftar ke Facebook kan ada masukkan nama, username dan sebagainya. Nah, itu ditentukan dulu di API spec ini. Dokumentasi ya. Kalau setiap API biasanya ada dokumentasinya. Oke, saya lanjutkan. Ini nanti sebenarnya sudah ada videonya ya. Ini saya mengulas saja. Kita lanjut ke pertemuan 6. Di sini kita membuat database toko API. Nah, ini kalian bisa pakai bahasa SQL atau yang GUI ya. Ini saya coba share yang... Nah, masuk di localhost-nya. Localhost ya. Ini kalau kalian keinstall Exam seperti ini ya, ketik localhost tuh langsung seperti ini dashboard ya. Lalu untuk cek tadi yang saya bilang syaratnya adalah PHP-nya harus versi 7.3 minimal ya. Kita bisa klik di PHP info. Nah, di sini PHP info menjelaskan PHP versionnya 7.4 punya saya ya. Mungkin kalau kalian download sekarang sudah versi 8 ya. Ya. Ini versi saya 7.4 artinya memenuhi persyaratan ya, karena minimal versi 7.3 PHP-nya. Oke, selanjutnya di sini untuk masuk ke database kita bisa pakai yang ini link phpMyAdmin atau kalian bisa ketik juga di URL localhost/phpMyAdmin. Di sini saya sudah membuat database namanya toko API. Nah, nanti kalian bisa buat toko API. Ada 3 tabel, member token, sama produk. Yang akan kita gunakan terlebih dahulu di sini ada member untuk registrasi ya. Ya, ini strukturnya. Ini harus paham ya, karena kalau udah bikin API itu database ya, PHP dasar itu udah pasti harus bisa. Termasuk PHP yang framework ya, minimal CI lah. Ya. Itu harus sudah bisa. Kalau udah tahapnya kita bikin API. Karena ini sudah advance ya, bukan basic lagi, advance. Oke, selanjutnya di sini setelah kita buat database, nah kita mulai proses instalasi Lumen menggunakan Composer. Coba kita cari tahu dulu ya. Lumen Laravel ya. Lumen itu turunan dari Laravel. Jadi kalau yang sudah pakai Laravel ya, tidak asing lagi dengan
framework ini. Lumen PHP Macro Framework by Laravel. Ya. Jadi ini Lumen adalah framework PHP. Framework itu ada banyak ya, seperti JavaScript, ada React, ya, ada Node.js, ya, terus apalagi Python ada Django, ya, banyak lah. Framework itu dibuat untuk mempermudah kita, ya. Di sini kalau kita lihat di Lumen, ini katanya dia performanya lebih bagus. Ya mungkin seperti itu alasannya karena BSI memilih di modul menggunakan Lumen. Nah di sini di Lumen ini ada syaratnya PHP minimal ya lebih besar sama dengan 7.3. Artinya kalau yang 7.3 support ya. Kalau saya 7.4 artinya ya support ya. Ini minimal inilah ya. MB string PHP extension ya kalau kalian pakai SAM terbaru pasti ada MB stringnya. Nah ini instalasi Lumen seperti ini. Ini tinggal di ini /blob ini dia nama folder ya. Nama folder. Caranya kita masuk di command prompt. Ini saya jelaskan mungkin. Nah, di command prompt ini kan dilihat ya, kita posisinya di sini ada di folder user ya. Kita harus balik dulu atau masuk dulu ke folder htdoc kita. Caranya bisa cd titik-titik ya. Dia keluar satu folder. Nah, ini sudah di folder C. Lalu untuk masuk di folder SAM htdoc, kita bisa pakai cara seperti ini. Nah, di sini ini saya sudah masuk di folder htdoc ya, SAM htdoc. Ini kalian tinggal klik aja di sini. Nah, supaya dapat urutan foldernya. Jadi nggak perlu ngetik. Lalu balik lagi ke command prompt-nya. Tinggal kalian cd, change directory. Maaf ya, cd. Nah, seperti ini, cd, lalu pastekan urutan foldernya, SAM htdoc. Lalu nanti kalian akan masuk di SAM htdoc. Lalu tinggal copy aja tadi yang dari Lumen. Nah, ini copy, lalu yang ujungnya ini diganti dengan nama toko API. Ya, enter, tapi ini syaratnya harus koneksi internet. Ya, harus koneksi internet, ditunggu sampai selesai. Ya, ini tidak saya contohkan karena saya sudah buat. Nanti kalian lihat di video yang sudah saya buat, sedang saya upload. Hasilnya nanti akan terbentuk di folder htdoc toko API. Nah, seperti ini filenya. Kalau sudah seperti ini, ya, tinggal di next kita ke. Kalau sudah, kita tinggal setting di database. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke, ini kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Lalu kalian open folder ya, bisa di sini file, open folder. Lalu cari folder SAM. SAM htdoc. Lalu ke toko API. Toko API. Nah, seperti ini. Ini karena saya sudah buka ya, sudah membuka. Ini saya close ini deh. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau open folder nanti filenya muncul semua di sini ya. Selanjutnya
Setting database itu ada di folder Bootstrap. Oh, maaf, bukan di sini. Settingnya ada di environment ya. .env ya. Ini tinggal dimasukkan di sini database-nya apa, username-nya apa, password-nya kalau nggak ada dikosongin. Ya, sangat mudah. Oke, ini udah setting database ya, gampang. Lalu kita buat untuk controllernya ya. Controllernya untuk menghubungkan ke respon data. Kita buka foldernya di sini. Nah, ini setting database ya. Tadi nggak kelihatan kayaknya. Nggak muncul. Setting database ada di environment, env. Lalu kita bikin controller, itu ada di app, http controller. Lalu di file controllernya ini sudah ada default ya. Nanti tinggal dibuat metode. Metode respon hasil, parameternya kode, status data, lalu return, dikembalikan responnya dengan format JSON, ya, kode status data. Hanya seperti itu di controllernya. Selanjutnya dibuat lagi registrasi, ini model. Membuat model registrasi ada di folder model, ya. HTTP model. Nah, ini awalnya ada folder user saja. Lalu kita bikin new file ya, registrasi.php. Dan di sini kita menggunakan library atau package-nya dari Eloquent. Jadi use Illuminate, ini vendor ya. Kalau kalian cari di sini ada di folder vendor. Lalu Illuminate, database, Eloquent. Nah, model. Ya, jadi kalau kalian gunakan namespace ini, dia harus ada data library-nya ya. Biasanya di vendor ya. Nah, ini kalau kalian install Lumen sudah langsung ke bawah semua. Eloquent ini salah satu library yang bisa digunakan untuk mempermudah kita dalam pembuatan database ya. Jadi hanya seperti ini, simple sekali, bisa digunakan untuk meng-create database. Ya, menginsert ya. Kan kalau PHP kan MySQL query, insert into database, lalu field-nya apa, dan sebagainya. Di sini hanya seperti ini, simple sekali, itu langsung jadi. Ya, jadi ini Eloquent mempermudah intinya seperti itu. Saya lanjutkan, balik lagi nih, susahnya begitu ya, bolak-balik ke Nitro lagi. Setelah itu kita membuat registrasi controller. Buat file di controller, registrasi controller.php. Nah, registrasi controller. Kita balik ke HTTP controller. Nah, di sini saya sudah buat registrasi controller. Di sini pakai namespace app HTTP controller, lalu kita gunakan request ya, library request, dan hash, hash ini untuk encryption ya. Ya, kalau kalian nggak mau pakai ya nggak usah, tapi ini kita nanti pakai. Dan jangan lupa sebelum mengaktifkan hash ini ada yang harus diaktifkan ya. Yaitu di Bootstrap app ya, Bootstrap app. Bootstrap app, lalu di nomor 26. Nah, ini 26 sama 28 kan awalnya seperti ini, lalu diaktifkan. Nah, seperti ini. Udah, cukup gitu aja. Balik lagi ke app, HTTP controller, registrasi controller. Logikanya di sini kalian harus paham dulu tentang
ya PHP dasar lah minimal. Kita buat kelas, syaratnya kelas di sini nama depannya harus besar, huruf depannya, registrasinya harus besar, seperti nama filenya, R-nya harus besar juga. Sama ya, model juga. Kalau metode boleh kecil. Nah, di sini kelasnya registrasi controller, lalu ada metode atau function registrasi, parameternya request ya. Kita ambil request, input, nama, email. Ini isian dari nanti body yang dari si klien. Lalu dengan sintak registrasi, ya, registrasi ini nama model ya. Registrasi create, ya. Registrasi create itu dia bawaan dari si Eloquent. Ya. Jadi kalau kita mau insert data cukup create. Nah, create yang di-create adalah nama, email, password. Nanti dari sini masuk ke si model. Ya, jadi dari controller masuk model, balikin lagi ke controller. Balikin lagi ke sini, return respon hasil. Respon hasilnya ada di mana? Di controller. Nah, dia respon hasil itu ada di sini. Ya, makanya di sini namespace app http controller itu semua yang ada di controller bisa dipanggil. Tuh, kerennya di sini ya, sudah pakai PSR7. Nah, respon hasil itu dari mana? Ya, itu dari controller yang tadi ya. Registrasi create itu dari mana? Dari model. Nanti ini masuk ke model, dari model yang registrasi. Nah, ini dibuat dengan Eloquent ya. Dibuat masuk ke database, langsung balik lagi ke controller sini. Di return, di respon dengan menampilkan parameternya, yaitu controller, parameternya itu kode status data dengan format JSON. Pusing ya, agak jelimet, tapi memang seperti itu kalau OOP ya, Object Oriented Programming. Logika kita harus sangat paham. Justru dengan seperti itu, performa dari prosesnya itu lebih cepat. Nanti akan memunculkan registrasi berhasil ya, dengan kodenya 200 ya, biasa. Kalau kode 200 itu oke ya. Ada kode 503, biasa servernya error ya, ada 404, not found, ada 403, forbidden ya, dan sebagainya. Nah, kita kasih kodenya 200. Statusnya true. Nah, status true ini, nah ini status, lalu datanya dalam format JSON data ya, yang dari ini $data. Dari request ya, datanya dikirim semua. Nah, untuk pengujiannya setelah kalian buat seperti ini, itu menggunakan Postman, kalian tinggal buka Postman-nya. Lalu kalian ketik di sini localhost /toko IP, ini nama folder. Lalu public, ya ini harus dipanggil ya, public. Nah, hampir mirip ya dengan kode igniter 4 ya, juga menggunakan public. Public / registrasi. Oh ya, untuk memanggil menggunakan registrasi, kita harus setting dulu di root ya, di root. Karena bawaannya aslinya bukan registrasi ya. Kita masuk lagi di sini di roots. Nah, di sini roots web.php. Nah, ini bawaannya awalnya ini. Lalu kita pakai untuk mengubah registrasi controller, registrasi, metode registrasi supaya bisa dipanggil /registrasi. Jadi seperti ini. Pakai uses registrasi controller at registrasi supaya nanti bisa dipanggil /registrasi. Oke. Saya balik lagi ke Postman. Setelah itu tinggal kalian isi di body ya. Jadi pilih dulu metodenya mau apa, di sini ada banyak ya. Nah, kita post ya, karena kan metodenya post. Lalu setelah itu, karena post kan harus butuh data yang dikirim ya, kita klik yang di body. Nah, di body ini awalnya nggak ada ya. Awalnya nggak ada nih. Ini awalnya nggak ada.
Kalian tinggal isi key-nya seperti yang di modul. Key-nya nama, apa, diisi ya. Emailnya apa, passwordnya apa. Kalau sudah, coba klik send. Nah, di sini datanya dalam format JSON, registrasi berhasil. Ya. Kalau kalian cek di database, maka harusnya menambah. Ya. Coba kita cek ya. Saya masuk lagi ke browser. Di sini, di tabel member. Nah, ini nambah ya. Coba ya, kita hapus dulu. Nah, saya ulangi di sini, send. Saya refresh lagi. Nah, ini masuk. Nah, tadi yang hash, itu hash-nya seperti ini, encryption. Kalau nggak pakai hash, ya password biasa, 123. Email masuk, nama masuk, dan ID-nya karena auto increment, jadi menambah sendiri. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan di modul pertemuan 6 ya. Kita membuat API dari registrasi. Nanti setelah API-nya jadi, baru kita gabungkan di Flutter. Nah, ini sudah ya. Next kita masuk ke konsep MVC-nya. Sebenarnya kita sudah masuk MVC sih. Itu yang pembahasan nanti. Oke, ya untuk pertemuan 6 ini, karena ini tidak ada hubungannya dengan Flutter, jadi wajib kalian praktekkan, wajib bisa ya. Dan nanti silahkan kalian kirim screenshot daripada tampilan Postman-nya, ya. Dan saya minta datanya dari controller, ya. Screenshot, lalu data yang di controller, ya. Itu nanti kalian kirim ke email saya, ade.axd@bsi.ac.id. Ya, saya akan melihat di Postman usernya itu harus berbeda. Jadi screenshotnya usernya diklik dulu ya, profilnya diklik seperti ini supaya terlihat. Lalu kalian screenshot, ya, profilnya terlihat, lalu screenshot dan bagian registrasi berhasil seperti ini, ya, supaya saya melihat itu Postman-nya kalian ya. Nanti kalau ada Postman yang double, artinya itu milik orang lain ya, copy paste. Jadi harus Postman yang ada di laptop kalian dengan usernya kalian, emailnya kalian sendiri. Dan perlu kalian ketahui pada saat kalian download Postman, itu kalian daftar akun dulu ya. Jadi daftar akun baru bisa download. Nanti pada saat ngebuka aplikasi juga kalian harus login ya. Seperti ini. Jadi di awal-awal memang harus online ya. Tapi kalau sudah seperti ini offline nggak apa-apa. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini seperti itu tugasnya, screenshot source code-nya dan screenshot Postman-nya. Mungkin source code-nya kalian bisa copy paste ya, tapi Postman-nya nggak gimana, nggak bisa kan? Ya, kalian harus install dan kalian praktekkan sendiri. Seperti itu. Dan ini menurut saya, tapi di video saya ada problem ya, ada masalah ya. Nah, itu nanti kalian lihat bagaimana penyelesaian masalahnya, termasuk errornya. Jadi ini kalau saya langsung praktek ini sudah berhasil ya, tidak ada masalah. Tapi di video yang saya rekam, itu ada masalahnya. Ada pengalaman dalam kita mengoding itu ada errornya. Ya. Jadi nggak langsung, wah langsung jadi, itu nggak seru ya. Ngoding itu harus nemu error. Kalau error bisa ditangani, itu baru seru ya. Kalian keren berarti. Tapi kalau lancar-lancar aja itu nggak basic, nggak passion dari jadi programmer itu kalau yang lancar-lancar. Justru yang dicari bug-nya. Bug-nya tangani clear, wah itu seneng banget ya. Oke, itu ya untuk tugas dan
silahkan nanti dikerjakan. Ya. Kita nge-zoom mungkin nggak Bapak, lama-lama. Ya, silahkan kalau ada kalau pertanyaan. kita lupa Bapak, kalau kita lupa, kita boleh nonton video nggak kalau kita lupa dari Zoom? Ya, nanti bisa lihat di video yang saya upload ya, sedang saya upload di YouTube. Kalau entah kalau udah selesai, entah upload baru kasih linknya, Bapak kasih linknya di YouTube. Ya, nanti saya kasih linknya di grup. Ya. Ya, yang lain ada pertanyaan? Bisa diaktifkan dulu kameranya. Saya mau ambil gambar dulu. Oke, diaktifkan dulu ya. Oke, saya ambil gambar dulu. Oke, ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi, silahkan. Mumpung kita ketemu di Zoom ya. Tapi saya rasa untuk materi ini, insya Allah masih gampang ya, masih gampang. Walaupun ya nanti kalian lihat video saya aja. Di situ ada ada error yang sangat menyakitkan ya. Hanya salah ketik satu huruf menjadi error gitu. Nah, nanti kalian bisa lihat ya. Ini lagi saya upload masih 70%, 80%. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri Zoom-nya. Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Cukup ya. Tugasnya dikerjakan maksimal dikumpulkan dikirim ke email saya ad.axd, nanti saya tulis di grup. Maksimal besok ya. Maksimal besok malam. Nanti saya cek postman-nya udah install semua belum. Itu saja mungkin pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan ini menurut saya penting sekali API ya, karena pasti akan dibutuhkan sekali API. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Silahkan lanjutkan belajarnya. Ikuti aja yang ada di modul juga sudah berhasil. Ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oh ya, jangan lupa kalian latihan UTS ya. Mungkin yang materi-materi teori ya, dicoba latihan UTS. Kalau ini nggak ada UTS-nya. Maksud saya mengingatkan kalian latihan UTS yang mapel teori ya. Karena minggu depan sudah UTS. Oke, terima kasih teman-teman. Bisa live Zoom-nya. Bapak. Ya. Bapak udah fotoin belum yang aku tadi? Ya, sudah. Oh, kasih Pak. Ya.